Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1248. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Saat marah dan lalu datang ke sisi Ji Xinyi, dan diam-diam Ji Tianqi menyampaikan beberapa patah kata kepada Ji Xinyi. Mendengar itu, wajah Ji Xinyi tiba-tiba menunjukkan sedikit keheranan. Dia memandang ayahnya Ji Tianqi dengan tidak percaya lalu berkata dengan kaget, "Ayah, apakah yang kamu katakan itu benar?" Mendengar itu, wajah Ji Tianqi jelek dan dia diam-diam mengangguk lalu berkata, "Xinyi, apakah kamu masih memiliki ketidakpuasan?" "Ayah, putrimu ini tidak perlu merasa tidak puas. Putrimu ini setuju dengan keputusan keluarga," kata Ji Xinyi. Dia mencibir dan lalu menatap Ji Ruyu dengan dingin dengan sedikit kegembiraan di matanya. "Tapi, leluhur, patriark," kata Ji Ruyu. Dia berubah warna dan bergegas maju bersiap untuk menolak. Meskipun Ji Ruyu tidak tahu mengapa patriark tiba-tiba mengangkat dirinya menjadi orang suci, namun Ji Ruyu bukanlah orang bodoh. Dilihat dari kinerja orang-orang di sekitar, ini jelas bukanlah hal yang baik. Namun tepat sebelum Ji Ruyu dapat berbicara, Ji Tianqi tersenyum lalu berkata, "Ji Ruyu, inilah cinta keluarga Ji untukmu. Kamu harus bekerja keras, jangan mengecewakan harapan keluarga Ji yang tinggi terhadapmu." Setelah mengatakan itu, Ji Tianqi menghadap semua orang yang hadir. "Karena tidak ada yang punya pendapat, maka masalah ini akan diselesaikan. Mulai sekarang Ji Ruyu akan menjadi orang suci dari keluarga Ji saya," kata Ji Tianqi. Pengadilan terdiam, tidak ada yang berani berpendapat dan mereka semua menghela napas dalam di hatinya. Pada titik ini, semua orang tahu tujuan dari patriark dan hanya orang asing seperti Ji Ruyu yang tidak tahu apa yang terjadi dan dia pikir dia mendapat nama yang bagus. Ji Tianqi mengangguk, dia tersenyum dan baru saja bersiap untuk berbicara, namun tiba-tiba, "Saya menolak." Sebuah suara dingin terdengar dan lalu seseorang tiba-tiba masuk dari luar ruang konferensi dan berkata dengan tajam, dan itu adalah Ji Wuxu. "Leluhur, patriark, Ji Ruyu baru berada di rumah keluarga Ji selama beberapa tahun. Terlepas dari status atau kekuatannya, seharusnya bukan gilirannya untuk mengambil posisi orang suci, dan mohon patriark untuk mengangkat kembali perintahnya," kata Ji Wuxu. Dia melangkah maju dan tiba-tiba berkata dengan dingin, Kakek, kata Ji Ruyu. Dia sangat bersemangat. Ji Wuxu kemudian memandang Ji Ruyu dan berkata melalui transmisi suara, "Ji Ruyu, jangan pernah berjanji untuk menjadi orang suci. Ini adalah kerugian keluarga bagi Anda. Keluarga Xiao di dunia kuno meminta keluarga Ji untuk menikahkan orang suci keluarga Ji dengan patriark keluarga Xiao. Jika kamu benar-benar menjadi orang suci keluarga Ji, maka kamu pasti akan dinikahkan dengan barang tua patriark keluarga Xiao itu." "Apa?" Mendengar itu, Ji Ruyu tiba-tiba merubah ekspresinya dan Ji Ruyu pada akhirnya saat ini memahami rencana keluarga Ji. "Posisi orang suci terlalu tinggi untukku dan aku menolaknya," kata Ji Ruyu. Dia buru-buru berkata dengan suara yang dalam. "Lancang," kata Ji Tianqi. Dia langsung meraung, wajahnya berubah drastis. "Ji Wuxu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak melawan perintah klan? Dan kamu Ji Ruyu, patriark ini telah menjadikanmu orang suci demi kebaikanmu. Apakah kamu tidak tahu terima kasih?" Patriark Ji Tianqi. Ji Wuxu berteriak dan marah lalu menatap Ji Tianqi dengan suara yang dingin. "Kamu membiarkan Ji Ruyu menjadi orang suci, apakah itu demi klan atau bukan?" Hanya saja saya tahu keluarga Xiao ingin orang suci keluarga Ji menikah dengannya. Keluarga Xiao, kamu enggan mengirim putrimu sendiri. Jadi kamu membiarkan Ji Ruyu untuk pergi. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda masih memiliki hati nurani?" kata Ji Wuxu. "Sombong, jatuhkan dia untukku," kata Ji Tianqi. Dia meraung, ledakan. Segera setelah suaranya turun, beberapa anggota keluarga Ji memancarkan aura kuat telah berjalan dan datang untuk menekan Ji Wuxu dengan ganas.
Mereka semua adalah orang-orang yang berkuasa. Ini untuk menangkap Ji Wuxu secara langsung, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Leluhur tua, kata Ji Wuxu. Dia meraung dan aura dari tubuhnya bergulir dengan tiba-tiba langsung memenuhi tubuhnya. Meledak, kekuatan kematian yang mengerikan mengalir. Lautan jiwa terus bergetar, samar-samar seperti auman surga. Seberkas cahaya meledak ke langit. Momentum yang kuat menyebar ke sekitar. Boom! Master-master di ranah yang mulia bumi yang kuat yang menekan Jiryu. Mereka semua langsung mundur satu persatu. Mereka membanting ke ruang pertemuan, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Semua ahli teratas keluarga Ji yang hadir menunjukkan warna yang luar biasa. Ji Wuxu hanyalah ahli yang mulia puncak pana, tetapi aura yang terpancar dari tubuhnya benar-benar dapat mengusir beberapa ahli yang mulia bumi, yang membuat semua orang merasa luar biasa. Karena ada kesenjangan besar antara ranah yang mulia pana dan ranah yang mulia bumi. Bahkan ranah puncak mulia pana masih jauh dari lawan untuk bisa melawan ahli yang mulia bumi biasa. Namun kini, aura dari tubuh Ji Wuxu telah menyebabkan banyak ahli yang mulia bumi yang hadir berubah warna dan sedikit sulit untuk bernapas. Ji Wuxu, kamu sangat berani, kata Ji Tianqi. Dia sangat marah, menggelegar, dan napas yang mengerikan langsung membumbung ke langit. Ji Tianqi mengulurkan tangannya yang besar, seperti tirai langit, datang untuk menekan Ji Wuxu dan jatuh ke tubuh Ji Wuxu. Ji Wuxu meraung, tetapi bagaimanapun juga Ji Wuxu hanyalah ahli puncak malapana. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak mungkin untuk bisa menjadi lawan Ji Tianqi yang merupakan ranah tahap akhir surgawi. Dengan keras, Ji Wuxu pun ditekan di tanah dan Ji Wuxu langsung muntah darah. Namun walaupun begitu, Ji Wuxu masih mengangkat kepalanya lalu menatap Ji Tianyao dengan tegas dan lalu berteriak dengan keras. Patriark tua, Jiryu tidak bisa menjadi orang suci. Dia sudah punya suami dan tidak bisa menjadi orang suci, kata Ji Wuxu. Kakek, kata Jiryu. Dia juga menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ledakan, Jiryu langsung bergegas maju. Napas mengerikan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan aturan yang tak terlihat dan meledak ke arah Ji Tianqi. Berani, kata Ji Tianqi. Dia saat marah, menggelegar. Cahaya ilahi yang mengerikan keluar dari napasnya dan sinar cahaya yang terang keluar dari tubuhnya. Dengan sekali sapuan, dia langsung menyapu tubuh Jiryu. Duar. Jiryu kaget dan dia diterbangkan keluar dan Jiryu langsung menyemburkan seteguk darah. Kalian semua berani. Ini adalah keluarga Ji, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar, kata Ji Tianqi. Dia berteriak dengan marah. Sang patriark keluarga Ji itu sangat marah dan dunia berguncang. Ji Wuxu dan Jiryu ditekan, tetapi keduanya masih tetap tidak setuju dan memandang ke langit dengan bangga. Saya menolak. Saya tidak ingin menjadi orang suci, kata Jiryu. Dia mengucapkan kata demi kata, seraya mengguncang langit dengan setiap katanya. Ledakan dari tubuh Jiryu, aura mengerikan muncul. Dia benar-benar berdiri sedikit demi sedikit di bawah penindasan napas di Tianqi. Sementara Ji Wuxu, dia juga meraung, napasnya mendidih dan di dalam tubuhnya seolah-olah ada dewa yang mekar. Adegan ini pun seketika mengejutkan semua orang. Ji Wuxu dan Jiryu hanyalah dua ahli yang mulia, tetapi mereka sebenarnya dapat bertarung melawan Patriark Ji Tianqi, dan aura yang terpancar dari mereka berdua mengubah warna banyak ahli yang mulia bumi, yang menyebabkan keributan di seluruh ruang konferensi. Semua orang memandang Ji Wuxu dan Jiryu dengan tidak percaya. Tidak heran jika kedua orang ini meningkat begitu cepat. Bakat mereka benar-benar tinggi. Leluhur, Ji Tianyao buru-buru berdiri, siap berbicara. Diam. Namun Ji Tianqi langsung meraung. Ji Tianyao telah berbicara mewakili Ji Wuxu dan Jiryu. Bagaimana dia bisa membuat Ji Tianyao berbicara lagi? Dan perlawanan Ji Wuxu dan Jiryu juga membuat wajah patriark keluarga Ji itu langsung kusam dan dalam hatinya terasa dingin. Ledakan. Aura yang mulia surgawi seperti lautan luas kembali menyapu tubuh Ji Tianqi dan langsung menghantam Ji Wuxu dan Jiryu dan ganas. Dengan keras, Ji Wuxu dan Jiryu pun terkejut dan diterbangkan keluar lagi. Keduanya langsung dipenjara oleh kekuatan penguasa surgawi. Mereka berdua langsung berlumuran darah. Mereka berdua berbaring di aula karena malu.
mereka berdua terpencil dan menyedihkan. Namun mata mereka berdua masih dingin dan dengan tegas menatap ke depan, menatap Ji Tianqi dengan pantang menyerah. Ini benar-benar bertentangan dengan langit. Ji Tianqi sangat marah dan menyeramkan. Leluhur, Ji Wuxu dan Ji Ruyu ini telah melanggar hukum. Mereka melanggar aturan keluarga dan bawahan mengusulkan agar mereka dibawa ke bukit penjara neraka dan dihukum untuk memperingatkan yang lain. Kata Ji Tianqi. Gunung penjara neraka. Tiba-tiba semua orang di lapangan langsung merubah ekspresinya. Gunung penjara neraka adalah tempat keluarga Ji menghukum anggota keluarga. Ada yang sangat mengerikan dan orang-orang yang memasukinya sangatlah menyedihkan. Leluhur, tidak, kata Ji Tiandao. Dia buru-buru berkata, leluhur, kedua orang ini sangat melanggar aturan klan. Jika kita tidak mendisiplinkannya, bagaimana wajah keluarga Ji kita? Bukankah para murid di klan akan meniru hal ini? Kata Ji Tianqi. Dia berteriak, Ji Wuxu, Ji Ruyu, apakah kalian berdua tahu apa kesalahan kalian berdua? Kata Ji Tianyao seraya memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh. Murid ini benar, kata Ji Wuxu. Dia mengangkat kepalanya dan lalu berkata lagi, leluhur, Ji Ruyu sudah memiliki seorang suami dan suaminya adalah putra Tianjuo dengan status yang luar biasa. Jika dia tahu bahwa Ji Ruyu dikirim ke keluarga Xiao untuk dinikahkan, maka dia pasti tidak akan menyerah. Pada saat ini Ji Ruyu juga berkata dengan tegas, yah benar, murid tidak ingin menjadi orang suci. Lancang, itu terlalu lancang. Leluhur, Anda mendengarnya sendiri kan? Kata Ji Tianqi. Dia tertawa terbahak-bahak. Mereka masih tidak mau menyerah. Hanya putra suci kecil. Apa yang bisa dilakukan oleh putra suci kecil? Ji Wuxu, saya pikir Anda sudah lama berada di rumah Ji dan Anda lupa tentang tugas Anda. Jangan katakan bahwa itu adalah putra suci Tianjuo. Meskipun itu adalah penguasa Tianjuo sekalipun, apa yang Tianjuo itu dapat lakukan? Leluhur, kedua orang ini melanggar hukum. Mohon perintahkan untuk dibawa ke gunung penjara neraka. Kata Ji Tianqi. Dia berkata dengan keras. Leluhur Ji Tianyao memandang mereka berdua. Leluhur Ji Tianyao menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghela napas dalam. Kamu berdua bahkan tidak mengetahui apa kesalahanmu. Tidak ada yang lain. Kemarilah, bawa Ji Wuxu dan Ji Ruyu ke gunung penjara neraka dan masukkan Ji Wuxu ke dalam area inti gunung penjara. Sementara Ji Ruyu, tempatkan dia di pinggiran. Hanya jika keduanya setuju dan mengakui kesalahan mereka berdua, maka keduanya bisa dibebaskan. Saya ingin melihat apakah kalian berdua masih memiliki kepercayaan diri untuk menolak saat itu, kata leluhur Ji Tianyao. Yah, baik leluhur, kata Ji Tianqi. Dia sangat gembira dan segera mengaturnya. Semuanya pergi, kata Ji Tianyao. Segera semua orang yang ada di sana pun pergi. Segera hanya beberapa penatua tingkat Tianjun, Ji Tianyao dan Ji Tianqi yang tersisa di sana. Ji Tianqi, segera kirim pesan ke kekuatan umat manusia eksternal. Keluarga Ji saya siap berkompetisi dalam seni bela diri untuk merekrut menantu laki-laki, kata Ji Tianyao. Merekrut menantu laki-laki, kata Ji Tianqi. Dia sedikit terkejut. Yah, sekarang sudah seperti ini. Sini takut orang akan dibicarakan. Dan jika kita menyinggung Tianjuo, maka keluarga Ji kita juga akan mendapat masalah. Sini, terutama kekuatan manusia teratas dan dapat mengirim murid. Ayo, jika seorang bisa mendapatkan hati Sini, maka seseorang itu bisa menjadi menantu keluarga Ji-ku, kata leluhur Ji Tianyao. Mendengar itu hati Ji Tianqi tergerak. Leluhur, apakah maksud Anda? Anda ingin menggunakan Sini untuk bersatu dengan kekuatan manusia lainnya guna meringankan penindasan keluarga Xiao, kata Ji Tianqi. Yah, itu benar. Hanya dengan menawarkan Ji Ruyu, saya khawatir keluarga Xiao akan tetap menindak keluarga Ji kita. Sementara keluarga lain dari klan kuno tidak bisa diandalkan. Hanya dengan menikahi klan manusia teratas dari luar, kita bisa melawan keluarga Xiao. Dan untuk mewujudkan hal ini, saya harus memberikan kontribusi kepada keluarga. Namun, menantu laki-lakinya sendiri bisa dipilih oleh Ji Sini sendiri. Jika dia tidak puas dengan pria itu, maka dia tidak perlu menerimanya. Namun, kita harus menemukan seseorang yang dapat membantu meningkatkan kekuatan keluarga Ji kita,
kata leluhur Ji Tianyao. "Yah, baik leluhur. Tetapi saya takutnya Ji Xinyi akan," kata Ji Tianqi. "Ini adalah urusanmu. Aku sudah memberinya cukup pilihan. Jika dia tidak setuju, maka kamu pergi untuk memberi nasihat kepada putrimu itu," kata Ji Tianyao. "Yah, baik leluhur," kata Ji Tianqi. Pada saat berikutnya, Ji Tianqi pun langsung mundur dan pergi dari sana. Dan sekelompok orang pun juga pergi dari sana. Perekrutan menantu pertama keluarga Ji juga dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta. Sementara saat ini di belakang tanah keluarga Ji terdapat gunung penjara gelap yang khusus digunakan untuk memenjarakan beberapa orang pendosa dalam keluarga Ji. Di tengah gunung penjara ini terdapat kantong gunung datar yang sangat rendah dan jalan sempit dan gelap mengarah ke bagian terdalam dari kantong gunung tersebut. Kantong gunung neraka adalah tempat keluarga Ji tertutup bagi para pendosa, karena di dalam kantong gunung tersebut akan selalu terbakar oleh api yin, dan karena jalan langit dan bumi alam semesta kekurangan, maka tidak ada cara untuk melawan api yin ini. Satu-satunya cara adalah dengan menanggung penderitaan. Orang-orang yang terperangkap di sini hanya bisa menyaksikan jiwa mereka semakin lemah. Lautan jiwa dan asal-usul yang mulia menyusut. Dan pada akhirnya mereka hanya bisa dihancurkan. Kamu mati, tetapi sebelum kamu mati, kamu harus menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya. Dan rasa sakit karena membakar jiwa bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang kuat biasa. Ini bisa dianggap sebagai salah satu penjara paling kejam di zaman kuno. Saat ini, di gunung penjara, di lingkaran mata Jiryu nampak sedikit merah. Dia tahu bahwa Ji Wuxu terpengaruh olehnya dan sekarang dikurung di inti gunung penjara neraka ini. "Maaf, kakek. Karena Ryu, kamu menjadi seperti ini," kata Jiryu. Dia memandang Ji Wuxu yang menderita di kedalaman gunung penjara neraka dan dia berbisik dari luar. Jiryu merasa sangat tidak nyaman di saat dia melihat Ji Wuxu disiksa seperti ini. Saat ini Ji Wuxu mendengar suara sedih dari Jiryu, tetapi tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, Ji Wuxu tertawa keras. "Ryu, jangan bersedih, ini bukan salahmu. Kakek melakukan ini untuk melindungimu." Namun di saat mengatakan itu, Ji Wuxu tiba-tiba meraung kesakitan. Kakek, ada apa denganmu?" kata Jiryu. Dia buru-buru panik. "Tidak apa-apa," kata Ji Wuxu. Dia batuk-batuk. "Apa yang kamu khawatirkan? Sedikit rasa sakit ini tidak akan bisa menggangguku. Saya pikir pada awalnya kakekmu ini tidak dapat dibudidayakan oleh Kaisar Wu dan jatuh ke dalam ngarai kematian dan lalu mengalami erosi kematian. Saat itu kakekmu baik-baik saja. Lalu apa hukuman api yin dingin ini di area gunung neraka ini?" kata Ji Wuxu. Dia mencibir. "Kebetulan saya hanya selangkah lagi dari ranah yang mulia bumi. Api yin dingin ini seharusnya menjadi benda istimewa yang ditinggalkan oleh keluarga Ji saya dari zaman kuno. Artinya menggunakan api yin ini hanya dapat mengkonsolidasikan kultivasi saya, sehingga saya dapat menerobos ke ranah selanjutnya." Mendengar kata-kata kakeknya itu, Jiryu tersenyum pahit. Dia tahu ini hanyalah Ji Wuxu yang membuatnya, yang ingin membuatnya sedikit menghela napas lega. Akan tetapi Jiryu tahu api yin ini, disinilah keluarga Ji menghukum keluarga Ji yang kuat. Bahkan para penatua yang melakukan kesalahan akan datang ke sini dan dipaksa menerima hukuman. Namun faktanya apa yang dikatakan oleh Ji Wuxu itu memang benar. Gunung penjara neraka ini memang ditinggalkan oleh keluarga Ji pada zaman kuno. Rumornya ada keluarga Ji kekuatan tertinggi. Mungkin kakekmu ada di sini dan kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan, kata Ji Wuxu. "Kakek, kamu," kata Jiryu. Dia merasa getir dan kemudian mata Jiryu pun bertekad dan boom, kekuatan tak terlihat muncul dari Jiryu dan bahkan mematikan batasan dan langsung memasuki kedalaman gunung penjara neraka ini. "Ryu, apa yang kamu lakukan?" kata Ji Wuxu. Dia berkata dengan merubah ekspresinya. "Kakek, karena masalah ini dimulai karena Ryu, maka Ryu tidak akan pernah melihat kakek menderita sendirian. Ryu bersedia menanggung hukuman kelam ini bersama kakek," kata Jiryu. Dia berkata dengan tegas. Dia ingin membunuh dunia luar, penghalang bagian dalam, lalu memasuki area inti gunung neraka dan terbakar oleh api yin. "Kamu gila," kata Ji Wuxu dengan merubah ekspresinya. "Hahaha, bagaimanapun keluarga Ji akan mengizinkanku menikah dengan kepala keluarga Xiao dan saya tidak akan pernah menyetujuinya." Saat itu
Saya lebih memilih mati daripada harus menikah dengan keluarga Xiao. Sekarang, kenapa keluarga Ji tidak mengizinkanku memasuki area inti dan menerima siksaan api Yin? Itu tidak lebih dari takut bahwa aku akan mengalami kecelakaan dan tidak akan bisa dinikahkan dengan kepala keluarga Xiao. Jika ini begitu, maka tidak ada lagi yang perlu ku pertimbangkan, kata Jiruyu matanya bertekad. Sejak mengikuti Qin Chen, Jiruyu jarang membuat keputusan seperti ini. Tetapi ketika dia berada di benua Tianwu, dia sebenarnya adalah orang yang sangat kuat, dengan karakter yang tegas dan tidak pernah ragu-ragu dalam menghadapi hidup dan mati. Melihat Jiruyu, Ji Wuxu menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Kamu sebenarnya tidak bisa melakukan ini, dan aku yakin Qin Chen pasti akan datang selama kita bisa bertahan." Mendengar itu, Jiruyu malah berkata dengan getir, "Saya harap Qin Chen tidak datang ke sini. Apakah kakek melihat bagaimana keluarga Ji memperlakukan kita? Sedangkan Qin Chen dia hanyalah putra suci dari Tianjuo. Belum lagi, Qin Chen mungkin tidak akan dapat menemukan markas keluarga Ji. Bahkan jika dia benar-benar datang ke dunia kuno, keluarga Ji tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia datang, dia hanya akan ditekan oleh keluarga Ji." Mendengar kata-kata Jiruyu, Ji Wuxu hanya bisa terdiam. Ya, Qin Chen kuat, tetapi bagaimana dia bisa melawan para ahli teratas keluarga Ji? Keluarga Ji adalah klan kuno di dunia kuno. Meskipun mereka adalah yang terlemah dari 4 keluarga besar di dunia kuno, namun setelah ditempatkan dalam ras manusia, keluarga Ji juga merupakan salah satu kekuatan teratas. Kecuali jika Qin Chen dapat menemukan pria kuat yang bisa membantunya. Namun bahkan jika Qin Chen menemukan seorang wakil pemimpin Tianjuo setingkat ranah yang mulia surgawi, itu masih terlalu jauh untuk bisa dilihat oleh keluarga Ji. Dan keluarga Ji mungkin tidak akan peduli dengan Master Tianjuo setingkat Tianjun. Terlepas dari hal-hal lain, Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji saat ini, dia adalah ahli terkuat di keluarga Ji. Dia adalah ahli puncak Tianjun yang kuat, dan dia berada di level yang sama dengan Shen Gong Tianjun. Bagaimana mungkin keluarga Ji akan takut dengan Tianjuo?